ini sangat tidak suka kepada Daud karena kasus yang sebelumnya waktu dia kasus Amnon dan Tamar itu, waktu dia bunuh Amnon itu ya, yang menyetubui adiknya itu. Nah, dia merasa Daud tidak adil dalam perkara itu sehingga akhirnya timbul kebencian dalam dirinya dan ingin menjatuhkan Daud. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Absalom sampai dia meniduri istri-istrinya Daud ya, gundik-gundiknya. Jadi begitu terpuruknya dia dikepung oleh puluhan ribu orang, akhirnya Daud itu harus tinggalkan istana gitu ya. Jadi dia tinggalkan istana, dia harus mengungsi, dia melarikan diri, dia meninggalkan istana dalam keadaan yang sangat tertekan dan saya yakin itu adalah situasi yang sangat tidak nyaman bagi Daud karena dia bukan hanya terancam kewibawaannya, tapi dia juga terancam secara nyawa karena Absalom ingin membunuh dia. Nah, teman-teman, di tengah-tengah situasi seperti itu, waktu Daud sedang meninggalkan istana, maka dia menuliskan Mazmur 3 ini dengan sebuah keyakinan bahwa meskipun lawannya begitu banyak orang yang mau menyerang dia, bahkan ada puluhan ribu orang yang mau menjatuhkan dia, yang siap mengepung dia, tapi dia berkata bahwa Tuhan itu adalah perisaiku, Tuhan itu pertolonganku, Tuhan itu pelindungku, Engkaulah kemuliaan yang mengangkat kepalaku. Tuhan itu yang akan membuktikan bahwa Daud itu adalah orang pilihannya. Daud sadar betul bahwa dia juga pernah gagal ya, pernah jatuh dalam dosa. Tapi dia menyadari betul Allah yang memilih dia, Allah yang menyertai dia, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan dia. Akhirnya dia bilang, aku bisa tidur dengan tenang di tengah-tengah kekalutannya itu ya, di tengah pasti suasananya menegangkan ya. Suasananya pasti menegangkan. Tapi dia bilang, saya bisa tidur dengan tenang karena Tuhan menolong aku. Nah, teman-teman, sama seperti kita juga ya. Mungkin setiap kita pasti ada pergumulan ya. Banyak sekali pergumulan kita. Setiap kita pasti beda-beda, tapi mungkin kita nggak ditahu saja ya. Kalau sahabat kita Ferdi ditahu karena memang dia seorang public figure, dia seorang pejabat, kita tahu pergumulannya. Tapi kita, teman-teman kita yang lain, kita nggak tahu kalau kita semua punya pergumulan. Tapi yang pasti seperti ayat ini bicara kepada kita, jangan takut, jangan ragu bahwa Tuhan itu sumber pertolongan kita. Yang bisa kita lakukan itu hanya berserah, berharap kepada Dia, memohon Tuhan ambil bagian dalam setiap pergumulan kita. Sehingga akhirnya kita pun bisa berkata, dari Tuhan datang pertolongan berkat-Mu atas umat-Mu. Nah, teman-teman, malam ini kita akan berdoa supaya kita boleh saling menguatkan di tengah-tengah pergumulan. Karena sebenarnya sahabat yang paling setia itu adalah di saat orang lagi susah ya, bukan saat orang lagi orang lagi di puncak-puncak karirnya, terus banyak orang yang memuja-muja, banyak orang yang mengagung-agungkan, tapi saat kejatuhannya orang semua pada meninggalkan. Itu banyak terjadi dialami dalam tokoh-tokoh Alkitab, termasuk Daud tuh. Kita harus mengambil posisi dalam keadaan apapun, situasi apapun, kita tetap mendukung teman-teman kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah pertolongan kami. Kami tidak boleh ragu, takut meskipun kami juga punya pergumulan mungkin berat. Tapi kami percaya Engkau sumber pertolongan kami seperti yang dialami Daud. Sehingga kami tidak perlu takut. Kami hadapi bersama dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan. Kita akan sambut sebentar ya firman Tuhan.
nih lagunya. Ku bersyukur Bapa. Lagu ini sebenarnya saya sendiri senang banget ya dengan lagu ini, bener banget tadi nanti kita di akhir, setelah berdoa kita akan, sharing ya, dan rekaman ini nanti saya akan, taruh di YouTube, saya kasih ke Ferdi. Semoga sih, dia denger ya, maksud saya, kita nggak tahu, tapi saya tetap percaya bahwa doa apapun yang kita ucapkan kepada, dia ya, dan juga untuk kita semua ya, saya percaya Tuhan akan, pakai dengan untuk juga untuk, saudara kita Ferdi dan juga untuk menguatkan kita sendiri. Saya sangat senang ya dengan, lagu Bersyukur Bapa ini ya, karena, saya percaya benar tadi ya kata disampaikan oleh, Budi ya, bahwa, nggak pernah lah ya dalam hidup ini kita selalu mengalami yang namanya, di atas ya. Justru Tuhan bilang Mazmur di dalam, lembah kekelaman ya, di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah maut, Eee, tidak ada satupun yang mungkin bisa menolong kita kecuali, Allah gitu. Dan kita tetap bersyukur untuk apapun kejadian ya, walaupun kadang-kadang kita nggak bisa percaya ya, tapi saya tetap percaya bahwa di setiap peristiwa, selalu ada berkat yang, Allah sediakan. Kita akan bersama-sama, bernyanyi ya, untuk bersyukur Bapa. Yang di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasihmu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Setiamu di dalamku, syukur. Allah. Setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Kau bersuara di dalam hidupku. Indahmu menjadi hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasihmu sempurna nyata dalam hidupku.
Kasih setiamu di dalam hidupku bersyukur. Setiamu di dalam hidupku bersyukur. Dalam kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu, ku takkan gentar, aku tahu tanganmu yang menopangku. Aku lewat tanpa hadirmu. Aku tahu menopangku. Kasih setiamu di dalam hidupku bersyukur. Kasih setiamu hidupku bersyukur. Oke, kita akan bersama-sama berdoa ya. Tadi saya udah sampaikan teman-teman ya untuk doa ini ya karena nanti memang saya rekam ya untuk acara kita ini. Memang sebenarnya kan tujuannya adalah kita menguatkan ya terutama untuk saudara kita, brother Ferdi gitu ya, Ferdi Sambo dan juga keluarga. Jadi untuk sesi ini ya silakan teman-teman mungkin ada
penguatan ya, kata-kata yang ingin disampaikan, dan juga boleh teman-teman langsung doakan ya, untuk kita semua saling gantian satu sama lain ya. Nanti setelah itu nanti saya tutup ya untuk doanya. Jadi kita berantai, tapi teman-teman sampaikan dulu, mungkin ada ayat yang ingin dibagikan atau langsung mau didoakan, silakan ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, siapa mau duluan nih? Ada yang Dari mau? yang paling tua dulu. Apa yang paling tua? Cocok itu Abe yang paling muda tahu. Abe mau dulu deh, kamu mau dulu paling doakan, atau ada sesuatu, karena ini saya rekam, nanti saya mau kasih ini semua sama Ferdi. Silakan Be, kamu mau sampaikan apa ke brother kita Ferdi dan juga untuk kita semua ya, dan sekaligus kamu juga doakan. Silakan Be. Begitukah? Ya Pak De. Ya teman-teman semua, terutama Bro Ferdi, tidak ada yang lebih menggembirakan di dalam hidup kita selain daripada hidup di dalam Tuhan. Mungkin kita mengalami situasi yang paling buruk sekalipun, tapi percayalah bahwa dalam segala perkara ada hal otoritas yang lebih tinggi yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu otoritas Tuhan. Dan kita boleh berharap kepada Tuhan, itu juga adalah satu anugerah buat kita orang-orang Kristen. Kiranya ini menguatkan kita semua, kita masing-masing punya pergumulan, baik dengan kesehatan, dengan keluarga, dengan anak, dengan mertua, dengan orang tua, dengan pekerjaan, dengan sesama kita, itu semua tidak menghalangi, itu semua terlalu sederhana buat Tuhan sebenarnya. Tapi kiranya kita lewat peristiwa ini kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Mona. Oke, ada yang kamu mau doakan untuk ini atau lanjut aja sama yang lain? Lanjut dulu deh ya. Lanjut ya. Saya Oke, boleh. Boleh, silakan. Buat Ferdi, Ferdi ini teman saya dari SD ya, dari SD, SMP, dan SMA. Agak spesial juga, dia dari SD, dia udah jadi ketua kelas saya. Saya mau bagikan ayat buat Ferdi dan juga buat Putri dari 2 Korintus 12 ayat 9. Ini ayat ya pegangan saya untuk biasanya saya bagikan buat teman-teman yang dalam pergumulan berat dan juga dalam kelemahan atau sakit. Saya bacakan ya di sini, cukuplah, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Semoga ayat ini bisa menjadi kekuatan untuk Ferdi dan juga Putri terutama ya. Saat ini mereka betul-betul dalam ujian yang berat, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong jika mereka memang benar dan mereka sudah melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, pasti Tuhan menolong. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Stella. Ada lagi teman? Silakan. Ya, ya selamat malam. Salam buat kita semua. Shalom. Ya, sama dengan Stella, mungkin sama-sama. Saya juga dari SMP dan SMA sama-sama. SD walaupun saya tidak sama-sama Ferdi, tetapi kami sering ketemu di Pramuka karena Mamajang 1 kalau nggak salah Stella ya, tempatnya Ferdi sama Stella ya. Saya di SD Katolik Beringin, kita saling Pramuka. Nah, jadi dari SD saya udah tahu Ferdi, walaupun saya tidak kenal secara dekat, tetapi dalam pertemuan Katolik daripada SD di Makassar, Ferdi biasanya menjadi pemimpin atau pemimpin upacara atau bagaimana di Pramuka itu. Jadi memang saya melihat kepemimpinan dari Ferdi itu sudah ada ya.
ditambah saya akhirnya bergabung sama-sama di SMP 6 dan ketemu Putri juga. Putri kalau nggak salah di 3D ya. Jadi kita kenal Putri juga adalah sosok yang memang anaknya sangat tenang ya, baik, karena pada waktu kami belajar agama Kristen sama-sama Putri, orangnya tenang, baik, dan memang juga saat itu tentunya Putri itu menjadi satu mungkin contoh yang baik buat teman-teman cewek saat itu, kan dia tenang dan memang ramah dan baik. Jadi makanya cocok lah ketemu Ferdi ya, saya kira ya. Kedua-dua teman kita ini baik dan punya sesuatu yang luar biasa dalam hidup mereka ya. Mungkin setelah SMA saya lihat Putri tidak sama kita, mungkin dia ke SMA yang lain. Tetapi satu hal saya lihat bahwa teman-teman kita berdua ini adalah anak-anak Tuhan. Tuhan tentunya cinta mereka. Tuhan mengasihi mereka. Saya terakhir bertemu Ferdi di acara pemakaman daripada mamanya Putri. Saya banyak bercerita dengan Ferdi tentang saat itu dia udah naik bintang 1 ya. Saya bilang kita doa sama-sama, kita saling menguatkan, karena saya tahu makin tinggi sesuatu di atas pohon itu semakin goyangan semakin kencang pasti. Tentunya yang akan dihadapi Ferdi akan banyak. Tetapi satu hal yang saya bilang, yang penting kamu tetap pegang Kristus, kamu akan tetap bisa melewati semuanya. Ya sama seperti malam ini kita lihat sampai saat ini juga masih dalam proses penyidikan kawan kita. Kita minta belas kasihan Tuhan turun buat Ferdi, Putri dan anak-anak mereka, bahkan keluarga besar mereka. Biar Tuhan yang menjadi pusat daripada kekuatan mereka. Jadi biar mereka juga tahu bahwa tidak ada apapun yang tidak mungkin buat Tuhan. Sepanjang mereka mengetahui bahwa ini adalah sesuatu yang mereka harus lewati. Mungkin dalam setiap masa kehidupan kita, musim kehidupan kita berbeda-beda. Kita pun banyak mengalami masalah dan pencobaan. Tapi satu hal yang kita tahu, bersama Yesus, kita pasti melewati semuanya. Mungkin saya memberikan satu ayat juga di Amsal 17 ayat 17. Amsal 17 seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dalam masa-masa inilah mudah-mudahan Ferdi juga mendengar ini, kita tetap bersatu hati, kita tetap mendukung yang terbaik dari Tuhan akan diberikan buat Ferdi dan keluarga, dan kita percaya ada masanya. Masalah itu semua ada expire-nya ya. Sama dengan produk makanan, kita tahu ada expire-nya. Demikian pun masalah kita bersama dengan Tuhan akan selesai juga. Makanya Ferdi kalaupun mendengar ini, saya yakin, dan Putri dan semua anak-anak dan semua keluarga mereka, kita tujuannya bersatu saat ini adalah bagaimana supaya belas kasihan Tuhan turun. Semuanya kita tetap katakan semua baik. Apa yang Tuhan buat itu tetap semua baik. Apakah itu pelajaran, apakah itu sesuatu yang kita harus koreksi, apakah kita harus meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Banyak hal yang kita bisa lihat dalam hidup ini, proses dalam kehidupan tidak akan pernah berakhir. Sampai kita pun mati, tutup mata. Kita tetap pasti mempunyai masalah. Tetapi tergantung kita. Apakah kita tetap mempunyai hubungan erat dengan Tuhan, atau mungkin ya seperti yang tadi Mona bilang, kondisi apapun kita, apakah kita bisa meninggalkan Tuhan atau tidak, atau kita semakin hari mungkin dalam kondisi dan keadaan tertentu kita tidak bergantung dengan Tuhan, itu harus memang hati-hati. Saya pegang betul itu memang janji Tuhan. Tetap kita sebagai saudara bersaudara, saling menguatkan, saling memberikan topangan ya buat saudara dan teman kita. Makanya saya terus terang Mona sangat apresiasi sekali buat kesempatan yang diberikan buat kita untuk berdoa. Saya pikir cara inilah yang paling baik kita bisa berikan kepada Ferdi, Putri dan keluarga mereka, anak-anak mereka, biar mereka kuat dan tabah menghadapi ini, dan biarlah kebenaran Tuhan yang akan memberikan mereka juga kekuatan, dan semuanya Tuhan akan memberikan mereka jalan yang terbaik buat mereka semua. Ya, saya kira itu saja. Mungkin kalau doa nanti kita bareng-bareng aja ya. Terima kasih. Makasih, Om Jeffrey. Ada lagi nggak? Silakan teman-teman. Iya, halo, kedengaran kah sore? Silakan, Om Ruben. Iya,
Iya, saya mau bercerita ya sedikit. Ini kalau saya mau cerita banyak tentang Brother Ferdi, ini banyak banget ya. Kenapa saya bilang banyak? Karena saya sekelas dengan Brother Ferdi ini, dan waktu saya kuliah di Jakarta, saya sempat bertemu dan curhat-curhatan di tempat tinggalnya dia, dan di situ saya melihat bahwa memang Brother kita ini memang luar biasa. Nah, memang kalau kita melihat permasalahan hidup, jujur aja, akan banyak pertanyaan, terutama ketika kita berada di dalam zona kebenaran. Itu yang namanya masalah, itu sampai tidak masuk akal pun ada. Saya punya banyak kesaksian tentang ini. Jadi ketika saya melihat orang-orang baik dan kemudian mengalami banyak pencobaan, memang itu cukup sangat mengguncangkan, tetapi kalau kita kembali ke dasar kita sebagai umat Tuhan, itu sesuatu yang memang begitulah harus kita alami. Oleh karena itu saya cuma ingin mengingatkan kita semua, terutama kepada brother kita ini, ada 3 ayat yang saya mau bacakan. Mudah-mudahan ini menguatkan kita semua, karena tidak tertutup kemungkinan, bahkan ini sudah semacam kepastian ya di dalam Alkitab, bahwa tidak mungkin seorang hamba itu lebih tinggi dari tuannya. Artinya ketika Kristus mengalami penderitaan yang luar biasa, kita pun pasti mengalami itu. Kapan, di mana, itu rahasia Tuhan, tapi pasti itu. Karena itu sudah Tuhan katakan tidak akan mungkin seorang hamba itu lebih tinggi dari Tuannya. Tapi di dalam kesesakan kita ini, kita nggak bisa putus asa, karena janji Tuhan itu pasti. Nah, ini yang saya mau saya bacakan untuk kita semua. Di 1 Petrus ayat 4 ayat 12, bunyinya, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu. Ya, saya ulangnya, janganlah kamu heran siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bayangkan loh, kalau kita analisa public speaking Tuhan ini luar biasa banget. Ya, sesuatu yang seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa. Tapi inilah via dolorosa yang harus kita lewati. Ya, ada maksud Tuhan itu. Nah, janji Tuhan menghadapi ini di Filipi 4 ayat 13 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan ya, kata segala perkara. Jadi seberat apapun itu bisa kita tanggung. Ya, jadi ini saya minta kita semua, termasuk diri saya, apapun yang kita hadapi, kita ingat janji Tuhan ini. Segala perkara. Dan kemudian ini yang paling bagus ya, di 2 Korintus 1 ayat 4. Inilah rahasia mengapa Tuhan izinkan permasalahan demikian berat itu menimpa kita. Ya, saya bacakan. 2 Korintus 1 ayat 4. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Bayangkan loh ya, Tuhan menghibur kita itu sendiri dari Allah. Artinya itu pemberian yang istimewa, tidak ada orang lain diberikan secara khusus kepada kita. Begitulah gambarannya, betapa spesialnya kita ini. Dan tujuannya apa? Supaya setelah itu kita dibentuk, kita bisa menghibur orang lain. Saya pernah ditanya, Ruben, dengan segala kekuranganmu di masa lalu, kenapa kamu bisa jadi motivator? Saya bilang, karena saya terlalu banyak menangis. Dari tangisan itu Tuhan uraikan menjadi satu kekuatan yang bisa saya pakai untuk menghibur orang lain. Makanya saya bukan bercerita sombong ya ketika orang curhat sama saya. Karena sebagai motivator itu saya punya telepon itu 24 jam terbuka. Mereka bilang, kok bisa ya Ben kamu memahami? Saya bilang, karena saya pernah ngalami seperti itu. Dan tahu nggak, pernah nggak kita sadar kenapa Kristus Yesus bisa menerima semua orang datang kepadanya? Karena dia pernah mengalami sesuatu yang jauh lebih besar dari kita alami. Artinya yang saya mau bilang di sini, semakin besar penderitaan yang kita alami, itu berarti penghiburan Tuhan jauh lebih besar. Dan dampaknya apa? Kita bisa menghibur orang yang juga menderita. Jadi memang ketika kita menghadapi ini sangat sedih sekali. Saya pun ketika baca pemberitaannya, aduh mau menangis saya seperti itu. Tapi saya ingat janji Tuhan. Saya yakin suatu saat kita akan berterima kasih kepada Tuhan atas semua air mata yang tertumpah. Itu saya sudah buktikan dan saya yakin kita semua sudah buktikan. Jadi
Maksud saya malam ini kita bersyukur karena kita bisa berbagi. Saya percaya, saya sangat percaya ada maksud Tuhan di balik ini semua. Kita tinggal tunggu melihat karya Tuhan itu. Makanya di Perjanjian Lama jelas sekali. Tuhan yang berperang dan kamu diam saja. Ini loh, ini mengajari kita bahwa penderitaan kita yang luar biasa ini, biarkan Tuhan yang berkarya. Kita sebagai anaknya duduk diam dan kita tunggu seperti apa tuh karya Tuhan. Mudah-mudahan Bro Ferdi ya dan kita semua kita kuat ini, kita jangan putus asa karena selalu ada pelangi setiap selesai hujan. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bro Ruben. Silakan, ada lagi teman? Ya, saya mau tambahkan, saya mau langsung saja buat Bro Ferdi dan keluarga. Saya mau baca di dalam Roma 8 ayat 36 dan 37. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dalam situasi seperti ini, Bro Ferdi, percayalah bahwa kasih Tuhan tidak meninggalkan kita. Dan saya percaya juga bahwa saat ini kasih Kristus itu akan lebih tercurah dan kita lebih rasakan pembelaan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan saya percaya bahwa Bro Ferdi akan keluar sebagai pemenang. Roh yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, dan Yesus sudah menang. Dan saya percaya teladan Yesus ini menjadi bagian hidup kita. Yang penting Bro Ferdi tetap kuat. Tetap kuat. Tetap kuat dan tetap kuat. Kita lebih daripada pemenang. Kami sebagai sahabat-sahabat akan terus mendukung di dalam doa dan apa yang bisa kami lakukan. Karena kita tahu kita memiliki Tuhan yang besar. Tetap semangat Bro Ferdi. Dan percayalah Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Kita akan keluar sebagai pemenang. Saya akan nyanyikan satu pujian yang Bro Ruben tadi sudah singgung di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Hal yang terakhir yang saya ingin ucapkan, mungkin hari-hari ini banyak yang tinggalkan Bro Ferdi, tetapi kami tetap sebagai sahabat-sahabat berada di sisinya Bro Ferdi. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan tetap setia. Tuhan tetap bersama dengan Ferdi dan keluarga. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Ishak. Silakan, ada teman lagi yang mau penguatan bagi sharing atau berdoa? Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada lagi, saya mau... Saya tambah dikit ya, mohon. Ya, silakan. Silakan Flora. Ya. Saya kenal dengan Bro Ferdi kelas 2 dan kelas 3 karena saya murid pindahan ya. Jadi kenangan sih di samping sebagai teman kelas,
kita juga kadang-kadang tidak tiap hari sih kita sama-sama satu PT-PT. Tapi secara pribadi kenal dekat sekali tidak juga. Tetapi karena kita kelas 2 dan kelas 3 itu kan terkumpul jadi anak-anak Kristen semua ya. Jadi otomatis 2 tahun tuh bertemulah intensif lah 2 tahun itu. Setelah tadi teman-teman, Pak Pendeta sudah memberikan kata-kata penghiburan dan penguatan, cuma menambahkan saya kurang ingat kayaknya di Matius, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Jadi tadi penghiburan dan firman yang sudah disebarkan untuk yang sudah kita dengarkan bersama-sama dan secara khusus diperuntukkan untuk sobat kita Ferdi, kiranya itu boleh menjadi penghiburan, kekuatan buat anak-anak, istri, tetapi mungkin secara pribadi saya menambahkan biarlah truth is the authority. Jadi biarlah kebenaran itu yang menjadi otoritas. Kalau membaca berita dan mendengarkan segala macamnya itu yang ada di luar sana, sepertinya melebihi dari benang kusut, tetapi saya cuma menginginkan bahwa kebenaranlah biar yang menjadi otoritas dari segala persoalan ini. Tetapi kita teman-teman yang terkumpul dalam grup alumni ini punya empati yang besar, dari hati yang paling dalam, turut mendoakan dan selalu support untuk saudara kita Ferdi Sambo dan sekeluarga supaya kuat dan bisa masalah ini seperti yang tadi Om Jeffrey bilang bahwa masalah itu semua ada expired date-nya, waktulah yang akan menyelesaikan segalanya. Yang terbaik dan selalu kuat, sehat, Tuhan memberkati Ferdi dan keluarga. Terima kasih. Terima kasih, Tante Flora. Ada lagi nggak teman? Silakan. Kalau nggak ada, saya mau menguatkan juga ya untuk Brother Ferdi ya. Semoga Ferdi dan juga Putri dan seluruh keluarga bisa tetap kuat ya. Terus terang aja saya shock banget gitu ya dengan semua cerita berita segala macam gitu ya. Tapi saya tetap percaya gitu ya, seperti juga yang sudah disampaikan oleh teman-teman bahwa tidak ada satupun yang terjadi di dalam kehidupan kita ya itu di luar daripada kontrol Allah. Jadi semuanya masih under control gitu ya. Saya mau bacakan dari Mazmur 71 ya. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia. Sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Dari apa yang saya sharing, maksudnya dari Mazmur ini, saya yakin ini juga jadi pergumulan kita semua ya.
dengan kita bersama-sama dulu ya, saya ingat banget kita masih muda ya. Sekarang udah memasuki hampir ya, nggak semuanya belum memasuki usia separuh abad gitu ya. Dan kita bisa lihat luar biasa ya, Tuhan sejak sebelum kita dikandung ibu kita aja dia udah punya satu rencana yang luar biasa. Dan saya juga yakin demikian juga rencana Tuhan yang begitu indah untuk brother kita Ferdi, Putri dan juga anak-anak. Dan saya juga lihat ya seperti juga yang disampaikan di sini ya, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Waktu saya mengikuti perjalanan karirnya Ferdi, saya melihat ya, wow luar biasa Tuhan bekerja ya. Luar biasa berkat yang Tuhan berikan gitu ya, bukan hanya bagi Ferdi sekeluarga, tapi untuk kita semua sahabat-sahabat dan semua orang-orang yang dilayani dia. Seperti dia seperti tanda ajaib ya, yang Tuhan ingin tunjukkan gitu bahwa dia masih punya anak-anak gitu ya, yang dia percaya bisa untuk menjadi terangnya dimanapun itu ya. Nah, bagaimana dengan keadaan ini gitu? Apakah segala sesuatu yang sudah kita pikirkan sebelumnya itu bisa berubah dan lain sebagainya hanya karena segala macam gitu ya, berita dan sebagainya gitu ya? Bisa saja seperti itu ya. Tapi saya tetap percaya bahwa rencana Allah tidak ada yang gagal ya. Jika dari awal dia sudah pegang ya, dia sudah bentuk tenun dari kandungan ibu gitu ya. Kemudian lahirlah seorang Ferdi bisa bertemu dengan kita bersama-sama di SMA 1 walaupun waktunya mungkin singkat ya, hanya 3 tahun paling lama ya. Dan saya tetap percaya bahwa apa yang sudah dia terima sejak dari kandungan ibunya sampai sekarang itu tidak akan pernah habis ya. Nah, walaupun badai kehidupan begitu berat ya, apalagi dengan masa sekarang ini, ya kita pun demikian. Saya yakin bahwa kita semua adalah tanda ajaib yang Tuhan izinkan ya untuk terjadi, untuk kita bisa jadi berkat dimanapun kita berada ya dengan segala keberadaan kita, tugas, peran kita masing-masing. Ya saya berharap Brother Ferdi dan juga Putri serta semua anak-anak dan keluarga besar sama seperti di Mazmur ini tidak ada satupun ya tempat perlindungan kita benar-benar hanya kepada Allah seperti juga yang disampaikan tadi oleh Pendeta Ishak yang dinyanyikan ya. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang benar-benar kita bisa percaya. Semua orang bisa meninggalkan kita, tapi hanya Allah satu-satunya yang bisa tetap bersama dengan kita. Teman-teman kita akan bersama-sama, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami mengucap terima kasih untuk semua Tuhan hal yang boleh kami alami dalam kehidupan. Kami bersyukur Tuhan berapa puluh tahun yang lalu Tuhan pertemukan kami di satu sekolah Tuhan untuk kami bersama-sama di SMA 1 Makassar. Tuhan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami tidak ada satupun rancangan-Mu yang gagal Tuhan. Sejak kami dalam kandungan ibu kami Tuhan, kami lahir, dibesarkan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap percaya Tuhan izinkan semua itu untuk kami terus menjadi tanda ajaib yang boleh Tuhan pakai dimanapun kami berada. Bapa di surga, pada malam hari ini kami mau bersatu hati Tuhan, memohon belas kasihan Allah terutama untuk sahabat kami, untuk saudara kami tercinta, Brother Ferdi dan juga Putri, serta anak-anak dan seluruh keluarga besar. Tuhan, kasihanilah mereka, kasihanilah kami Tuhan. Berikan Tuhan kekuatan Tuhan, karena kami percaya tidak ada satupun Tuhan yang bisa menolong kami, yang bisa terus memberi kekuatan kepada kami selain daripada Engkau saja. Engkau terus kuatkan Ferdi Tuhan untuk terus mencari kekuatan Tuhan, perlindungan hanya kepadamu saja. Dan kami juga tetap percaya bahwa Allah terus mendengarkan semua doa-doa kami. Berikan yang terbaik, jalan keluar yang terbaik Tuhan untuk mereka. Dan kami juga percaya Tuhan bahwa apapun itu Tuhan, Tuhan izinkan semua itu boleh terjadi Tuhan. Dan tidak ada satu rencana Allah pun yang akan gagal Tuhan. Dan kami juga tetap percaya bahwa Allah yang akan terus memakai Ferdi dengan apapun yang dia alami di masa-masa terberat ini. Bahkan Tuhan semua orang melihat bahwa Allah adalah Allah yang luar biasa. Bapa di surga, kami juga menyerahkan untuk semua pergumulan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami manusia yang lemah Tuhan, penuh dengan
kelemahan, kesalahan, dosa Tuhan. Kiranya Tuhan juga mau untuk ampuni kami Tuhan, layakkan kami Tuhan untuk boleh terus Tuhan bersama-sama dengan Engkau untuk menjalani journey yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing Tuhan, Tuhan berkati pasangan, orang tua, teman-teman, sahabat, siapapun Tuhan yang boleh berjumpa dengan kami dalam kehidupan kami, biar mereka boleh melihat Allah dalam kehidupan kami Tuhan. Bukan diri kami yang kami tinggikan, tapi semata-mata kami adalah agent dari Allah sendiri. Dari kehidupan kami terpancar siapakah Allah itu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pekerjaan kami masing-masing. Allah berkati untuk usaha, bisnis kami. Allah pakai Tuhan untuk pelebaran kuasa dan kerajaan-Mu di dunia ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk sahabat-sahabat kami di alumni Kristen Katolik Semansa 91 Makassar. Dalam hal apapun kondisi mereka Tuhan, Tuhan juga berkati Tuhan untuk kesehatan yang baik dalam pekerjaan, keluarga, dan apapun itu Tuhan senantiasa pakai. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersama-sama pada malam hari ini saling menguatkan, saling berdoa satu sama lain karena kami percaya Tuhan bahwa kasih Kristuslah yang boleh mengizinkan semua hal ini terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami bersyukur dan berdoa. Amin. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Jadi sini ya, bentar. Kita akan akhiri ya teman-teman sharing dan ibadah ini ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan ya dari tempat masing-masing bahwa Tuhan sanggup untuk menyelesaikan semua perkara yang terjadi dalam kehidupan kita, terutama juga dengan apa yang brother kita Ferdi dan Putri alami saat ini. Tuhan Yesus pasti jangan berhenti harapan dan Tuhan pasti sanggup tangannya batu mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah Dia tak tinggalkan. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus jangan berhenti harapan dan Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percaya Dia tak tinggalkanmu.
Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percaya. Dia pasti sanggup, Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tinggalkanmu. percayalah, Dia Percaya Dia akan mengangkatmu. Oke, teman-teman, kita akan akhiri ibadah dan doa bersama kita pada malam hari ini. Saya minta tolong untuk Pak Pendeta Ishak untuk pimpin untuk doa penutup kita. Silakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan, sharing firman, doa-doa, bahkan semua yang kami lakukan hari ini. Biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Dan lebih daripada yang kami doakan, Tuhan bekerja lebih dengan nyata Tuhan. Sekali lagi menolong Tuhan, saudara kami, sahabat kami, Ferdi dan keluarga. Tuhan yang mengangkat hidupnya, Tuhan yang memulihkan hidupnya. Terima kasih Tuhan juga yang menjamah menolong setiap kami dalam setiap pergumulan kami. Kami akan keluar sebagai pemenang. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan dan kami serahkan malam ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman. Ibadah kita udah selesai. Masih adakah yang ingin sharing? Silakan. Saya tidak sharing, saya cuma mau tanya. Ini trace lengkong ini dulu satu berapa ya? Iya, dulu satu netral 6. Oh, Kalau Bapak Pendeta Ishak masih ingat, kita satu kelas waktu SMP. Iya. Tetangganya kita, Abe. Oh. Saya juga ingat. Tetangganya kita. Oh iya, Ipong, hai. Hai. Ronald, hai. Ya, ada tuh. Thank you ya udah hadir, Tres, Ronald, ya Ivon, Papen Isa, Stella, Jeffrey, Ruben, Abe. Risma belum kelihatan orangnya. Oh, Risma mana suaramu, Ya. Risma? Isma, mana suaramu? Isma, mana rambutmu? Di sini lagi ramai di sekolah minggu, jadi Wah. Guru sekolah minggu. Foto dulu Risma sebelum kok. Kita foto dulu teman-teman. Foto dulu Risma sebelum. Setelah Ya. foto mungkin nanti kita akhiri aja ya, jadi teman-teman bisa istirahat atau beraktivitas. Oke teman-teman, nyalakan kamera semua ya. Lihat kameranya, 1, 2. Oke teman-teman. Terima kasih ya nanti rekaman ini. Terima kasih semuanya. Ferdi ya, kita walaupun sudah selesai dari sini, saya tetap percaya ini menjadi pokok doa kita. Terima kasih banyak untuk sharingnya ya, bukan hanya Brother Ferdi, saya sendiri pribadi sangat terberkati dengan penguatan dan doa dari teman-teman semua. Ya, semoga di next time kita bisa bersama lagi ya. Walaupun tidak ada lagi masalah, kita bisa berkumpul gitu ya. Sharing satu sama lain, berbagi hidup ya. Terima kasih teman-teman semua ya. Selamat istirahat malam ini dan Iya, jadi jangan cuma masalah saja teman-teman. Kenapa? Iya betul, kalau bisa tiap bulan buat Iya, bagus.
Kalau Ya, tiap bulan boleh kita ya. bikin. Nanti saya Iya, bagus atur ya. Jadi teman-teman, bulan- nanti kita usahakan sebulan sekali Tiap lah bulan ya. ada masalah Ya. pasti kita. Pertemuan selanjutnya nanti Bro Ruben yang bawa renungan. Oh iya. Betul ya, kita udah langsung Motivator pin, saya perlu udah langsung itu. catat itu. Nanti Motivator ya. harus Ruben, mau keluarkan lah, juga. kita harus telepon, nggak Bra- mau. Brother Abraham tuh. Kamu dulu, habis itu Abe. Nah, Ah, Nah, oke. boleh, boleh, boleh. Ini Iya. mau buat doa tiap bulan berarti masalah tiap bulan kan begitu kan? Tiap hari masalah. Tiap hari ada masalah pasti. Siapa bilang Tiap tiap bulan? hari ada masalah. Iya. Betul, tiap masalah itu masalah menandakan kok masih hidup, Ji. Kalau udah ada masalah, Iya. Oh berarti iya. nggak ada nih. Kondisi Eh, apa? Teman-teman semua, thank you ya untuk Ya. kehadirannya. Makasih Mona sudah organize juga. Thank you semuanya. Oke, semuanya. Bye-bye. Terima kasih. Ya, Selamat malam. ya.